Apa sih yang dimaksud ilmu kimia? Mengapa pula kita perlu mempelajarinya? Nah, semua yang ada di sekitar kita sesungguhnya termasuk objek yang dipelajari dalam ilmu kimia. Hingga setiap butir pasir sekalipun, bahkan yang nggak terlihat kayak udara ya dan segala macamnya, itu dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, jadi bagaimana ilmu kimia itu sebenarnya? Bagaimana penerapannya? Mari kita mulai. What is chemistry? Chemistry is the science of matter. This may sound simple, but chemistry is a complex and broad topic that covers a wide variety of fields. From the core of the Earth to the farthest reaches of the universe, chemistry is everything and everywhere. Chemistry, a definition. Chemistry is the study of matter, including its composition, properties, and structure, how it changes, and how it interacts with energy. This is a pretty simple definition that sums up what is actually a complex and fascinating subject. If you have ever asked why or how something is in the natural world, odds are good that your question and the answer were related to chemistry. For instance, why is the sky blue? Colors depend on the chemical makeup of substances and what kind of light they reflect. How does an insect walk across the surface of a pond without falling through? The unique properties of water give it a high surface tension, which means that small objects can rest on it without sinking. Chemistry is all around, and anything related to matter involves chemistry. Main branches of chemistry. Since chemistry is such a broad and vast subject, we can divide it up into more manageable topics to help us more accurately. 1. Organic chemistry. 2. Inorganic chemistry. 3. Analytical chemistry. 4. Physical chemistry. 5. Biochemistry. We will learn more about these topics as we go on. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan bahas konsep-konsep dasar dari ilmu kimia. Nah, dalam ilmu kimia itu kita sebenarnya belajar tentang materi. Nah, apa itu? Duit? Oh, bukan ya, bukan duit. Jadi biasanya istilah materi itu sering kita hubungkan ya dengan sesuatu yang berhubungan dengan finansial, ya kan? Nah, sebenarnya materi itu sendiri didefinisikan sebagai semua hal ya atau apapun yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, jadi di alam semesta ini materi itu punya sifat atau karakteristik sehingga kita bisa ya membedakan ya suatu materi ya dengan materi yang lain. Ya, jadi sifatnya itu adalah untuk membedakan ciri-ciri dari suatu materi tersebut. Nah, jadi dalam memahami sifat-sifat ini kita perlu belajar hal-hal ya tentang kimia ya, yaitu mempelajari tentang atom, yakni salah satu unit terkecil ya yang membangun suatu materi. Ya, jadi unit terkecil dari materi itu adalah atom namanya. Nanti kita akan bahas pada sesi tertentu lagi. Nah, jadi komposisi dari atom itu adalah terdapat dalam materi. Ya, jadi materi-materi tersebut tersusun dari atom ya yang terstruktur dan mempunyai komposisi yang tertentu. Nah, jadi selain atom, ya, kimia juga fokus ya untuk mempelajari molekul. Ya, apa pula itu molekul? Ya, yaitu zat-zat atau atom-atom yang bergabung. Ya, nanti kita akan kembangkan ya hal itu ya. Jadi molekul itu adalah zat yang terbentuk ketika atom-atom bergabung. Nah, jadi ilmu kimia itu pada akhirnya membantu kita menyusun atau mengubah
komposisi struktur suatu molekul ya melalui suatu metode ya. Jadi metode-metode itu banyak ya untuk mengubah-ubah struktur dari molekul itu ya. Ada metode fisika dan juga ada metode kimia. Nah, dan oleh karena kita bisa merubah-rubah komposisi itu ya, maka kita bisa buat suatu zat yang baru ya. Sekarang kita kan banyak lihat ya bahwa orang menciptakan zat yang baru sehingga muncullah teknologi yang baru ya. Jadi suatu metode terkontrol dapat menciptakan suatu zat yang baru. Kemudian zat tersebut juga memiliki sifat yang kita inginkan. Ya, jadi suatu zat yang awalnya asin misalnya ya, sifatnya rasanya asin, bisa kita buat manis dengan merubah komposisi dari zat-zat tersebut. Nah, jadi setiap perubahan yang ada di alam semesta ini bisa kita pelajari ya melalui atom-atom atau molekul-molekul tersebut. Ya, maka dalam mempelajari kimia kita akan mendapati bahwa kita berpikir di dalam dua konsep ya, yaitu konsep secara makroskopis ya, makroskopis yang besar ya, yang kelihatan. Jadi kita bisa lihat perubahan suatu materi itu ya, suatu objek tersebut ya, kita bisa lihat secara kasat mata. Kemudian yang kedua adalah secara mikroskopis ya. Jadi tidak bisa kita lihat secara kasat mata hal tersebut, tetapi bisa kita lihat dari perubahan sifat-sifat atau bentuk fisiknya ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya dari yang di belakang tadi, kita simpulkan bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari materi. Itu pertama ya. Kemudian dan mempelajari sifat-sifatnya. Nah, kemudian dia mempelajari juga perubahan-perubahan yang dialami suatu materi tersebut. Ya, jadi dia belajar materinya sendiri, kemudian belajar sifat-sifat dari materi itu ya, sehingga kita bisa membedakan tadi ya. Kemudian dia juga mempelajari bagaimana materi tersebut berubah ya dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, atau dari suatu susunan ke susunan yang lainnya. Serta ya, ini yang terakhir, serta energi yang mengikuti perubahan dari materi tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ilmu kimia belajar materi, sifat dari materi tersebut, kemudian perubahan-perubahan materi tersebut, yang terakhir mempelajari energi yang mengikuti perubahan dari materi tersebut. Kita tentu penasaran, siapa sih yang pertama kali mengemukakan ilmu kimia? Bagaimana bisa berkembang seperti sekarang ini ya? Kita bisa tahu ya bahwa suatu zat itu sifatnya mudah meledak, mudah terbakar ya, dan lain-lain. Nah, jadi awalnya ya ilmu kimia itu diterapkan pada peradaban Mesir kuno. Ya, otomatis yang menemukan kimia atau yang mengemukakan ilmu kimia itu sebenarnya orang Arab. Nah, pada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, sebagai contoh peranan dari ilmu kimia itu adalah dalam pembuatan anggur. Ya. Jadi anggur ya yang awalnya manis rasanya ya, rasa buah ya. Kemudian difermentasi ya istilahnya ya, dengan suatu proses kimia ya, sehingga anggur tersebut menjadi minuman beralkohol. Nah, bayangkan awalnya buah-buahan yang manis sehingga dia menjadi alkohol dengan suatu proses kimia. Nah, kemudian di Mesir itu juga dipakai ilmu kimia itu untuk mengawetkan mayat. Ya, bagaimana caranya mayat itu setelah orang mati ya dijadikan diawetkan sehingga dia tidak membusuk ya, atau tetap seperti sedia kala. Nah, dan juga orang Mesir kuno dulu mengolah logam ya,
mengolah beberapa logam seperti tembaga, timah menjadi bermacam-macam peralatan seperti senjata ya dan lain-lain. Nah, kemudian pada abad pertengahan nih berkembang lagi nih pada tahun 500 sampai 1600 ya. Kalau di Mesir kuno itu belum disebut ya bahwa itu adalah ilmu kimia, hanya penerapannya aja ya, itu membuat anggur, mengawetkan mayat, membuat senjata. Ya, tapi pada abad pertengahan tahun 500 sampai 1600 sebelum Masehi ada ilmuwan Arab dan Persia. Ya, nanti kita akan nonton videonya ya. Ya. Arab dan Persia menemukan berbagai zat ya, berbagai jenis zat. Contohnya misalnya alkohol. Ya, ternyata dulu sudah ada ya alkohol dalam anggur ya. Tapi ini disintesis ya oleh ilmuwan Arab dan Persia itu alkohol. Kemudian dia juga menemukan zat arsen. Ya, arsen kita kenal sebagai racun ya, racun pernapasan ya, arsenik. Kemudian menemukan zinc. Ya, zinc itu zat-zat esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, seng ya. Zinc itu bahasa dagangnya adalah seng. Kemudian asam iodida. Ya, asam iodida itu banyak di dalam garam ya. Ya, kalau kita kekurangan iodium ya, asam iodida itu nanti akan membentuk iodium. Ya, jadi kalau kita kekurangan iodium yang terjadi adalah penyakit ya. Itu ditemukan oleh ilmuwan Arab dan Persia. Ya, jadi nama kimia ini sebenarnya muncul pada era ini ya, yang berasal dari bahasa Arab alkimia ya, pakai y ya, kimia. Alkimia itu dari bahasa Arab. Nah, yang artinya adalah perubahan materi. Ya, jadi kimia itu artinya adalah perubahan materi sebenarnya dari secara bahasanya. Nah, nama yang diberikan oleh itu, nama alkimia itu ya diberikan oleh seorang ilmuwan Arab namanya Jabir Ibnu Hayyan. Nah, jadi yang pertama kali mengemukakan ilmu kimia itu ya secara ilmu ya yang sudah terkonsep itu adalah orang ilmuwan Arab namanya Jabir Ibnu Hayyan. Nah, kemudian perkembangan lagi ya, kimia modern itu berkembang pertama kali pada abad ke-18. Nah, oleh ahli kimia Perancis Antoine Lavoisier. Ya, dia melakukan serangkaian percobaan ya yang berujung pada hukum kekekalan massa. Masih ingat ya mungkin ya hukum kekekalan massa bahwa suatu massa itu kekal ya, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Jadi hukum kekekalan massa. Kemudian pada tahun 1803 ya, John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Nah, disitulah ada pengetahuan tentang atom pertama kali, walaupun masih banyak celah-celah yang bisa dibantah dalam teorinya si John Dalton. Nah, walaupun bukan itu yang dipakai sampai sekarang ya, teori John Dalton itu, tapi itulah pertama kali adanya teori tentang atom. Dan sejak itu ilmu kimia itu berkembang sangat pesat, yang ditandai dengan jumlah unsur yang ditemukan atau diketahui sampai sekarang sebanyak 118 unsur sejauh ini ya. Nah, jadi perkembangannya seperti itu. Nah, itu sejarah dari ilmu kimia. Jadi kalau kita sudah pelajari fungsinya apa? Ya, itu sebenarnya sudah dicontohkan dari orang Mesir kuno tadi ya. Ya, mereka buat anggur dari ilmu kimia. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ya, ilmu kimia itu peranannya sangat luas ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer apa? Sandang, pangan, papan. Kalau sandang artinya pakaian ya. Pakaian kita sebagian besar dihasilkan secara sintetis. Nah, pada zaman dulu bahkan pakaian itu termasuk pewarnanya diekstraksi atau diambil langsung dari alam ya. Jadi kain itu bisa berwarna itu dari zat kimia ya, dari ilmu kimia. Bagaimana orang bisa mengekstraksi warna-warna ya
atau dalam bahasa Inggrisnya dye ya, DYE ya, dari alam sehingga dia bisa menjadi zat pewarna ya, zat pewarna tekstil ya. Mungkin Anda sering dengar ya, pewarna tekstil itu banyak digunakan orang untuk pada makanan walaupun bukan dalam peruntukannya. Nah, jadi bayangkan bagaimana kerusakan alam yang mungkin timbul bila kita tidak menemukan zat kimia sintetik sebagai substitusinya. Ya, kalau semuanya diambil dari alam ya. Nah, jadi itulah fungsi ilmu kimia dalam hal sandang. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga menggunakan sehari-hari ilmu kimia itu dalam pangan ya, dalam membuat pangan. Makanan. Nah, tentunya semua makanan itu sebenarnya adalah zat kimia. Contohnya nasi. Nasi itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu zat kimia. Ya, zat kimianya apa? Ada hidrokarbon ya. Nah, jadi karbohidrat itu hidrokarbon, dinamakan juga hidrokarbon. Itu adalah zat kimia. Nah, bagaimana kita memahami komposisi dan struktur bahan makanan sehingga lebih sehat ya. Jadi makanan itu diolah ya sedemikian rupa sehingga kandungannya itu lebih sehat ya, untuk tubuh kita. Ya. Kemudian juga dalam proses penyediaan pangan tersebut, ya penemuan pupuk ya. Nah, coba kita bayangkan bagaimana seandainya pupuk itu nggak ada di dunia ini, mungkin kita nggak akan menemukan beras yang putih ya, bersih ya. Nasi yang enak ya, seperti itu, atau buah-buahan dan sayur-sayuran yang bebas dari hama ya. Jadi semua itu ditemukan dengan ilmu kimia ya, penggunaan pupuk dan sebagainya, pestisida ya, itu juga menggunakan ilmu kimia. Kemudian yang ketiga, papan, itu tempat tinggal ya. Ya, material itu berkaitan dengan material bahan bangunan ya, semen misalnya. Nah, semen itu menggunakan kapur ya, sebenarnya ya, kapur ya, kalsium karbonat. Ya, itu bahan dasarnya bahan kimia itu, semen. Ya, kalau misalnya orang tidak bisa mengolah sedemikian rupa batu kapur itu sehingga menjadi semen, apa jadinya rumah kita sekarang? Mungkin sampai sekarang rumahnya kayu semua mungkin ya. Kalau nggak ada perkembangan ilmu kimia dalam membuat bahan bangunan. Nah, demikian juga semua barang-barang di rumah kita. Ya, kasur ya. Ya, kasur itu bisa dibuat ya, kapas misalnya, atau polimer ya. Nah, itu bisa dibuat semua dengan ilmu kimia. Ya, semua melibatkan ilmu kimia. Nah, itu kebutuhan primer ya. Nah, bidang-bidang lain gimana, Pak? Ya bisa. Ada juga ilmu kimia diterapkan. Ya, misalnya dari sisi transportasi. Ya, jadi penemuan material-material baru yang makin ringan ya, tapi makin kuat. Ya, sehingga dapat diproduksi massal dan mempermudah mobilitas. Ya. Jadi mobil itu dulunya kan berat sekali ya. Sehingga kalau zaman sekarang kan mobil-mobil itu makin lama makin murah ya, Ya, kalau dulu berat sekali sehingga perlu mesin yang besar untuk mendorongnya. Kalau sekarang karena material itu makin ringan, makin tipis tapi semakin kuat. Ya, sehingga makin mudah manusia membuat transportasi. Kemudian dari bidang medis, penemuan obat-obatan baru tentu melibatkan ilmu kimia, yaitu pasti ya, obat-obatan ya, contohnya obat COVID ya, misalnya sekarang ya. Nah, itu ditemukan menggunakan ilmu kimia. Kemudian energi ya, dalam bidang energi, bagaimana orang bisa mengolah minyak mentah menjadi misalnya bensin, diesel, aspal ya, itu semuanya menggunakan teknik-teknik metode ekstraksi kimia ya, LPG ya. LPG itu dari
dari minyak mentah. Semua menggunakan proses kimia. Kemudian dari sisi teknologi, komputer, HP, ya semuanya akibat adanya ilmu kimia itu. Ya, prosesor di komputer, ya, layar sentuh. Nah, itu bagaimana orang cara membuatnya sehingga bisa kecil seperti itu tapi fungsinya sangat besar. Ya, sangat membantu kita. Ya. Jadi ilmu cabang kimia yang membahas tentang bagaimana perubahan-perubahan listrik dalam prosesor chip itu dinamakan dengan elektrokimia. Baterai ya, baterai HP itu ya. Baterai HP itu kenapa dengan ukuran yang kecil itu tapi bisa membuat HP itu hidup selama waktu yang lama, dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu ilmu kimia juga yang membuat baterai itu. Nah, tentunya penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari ini juga punya dampak negatif ya. Nah, itu ada dampak negatifnya. Contohnya adanya kerusakan lingkungan ya dari plastik. Ya, plastik itu ditemukan dengan ilmu kimia ya. Ya, kenapa plastik itu merusak lingkungan? Karena dia sulit diuraikan oleh bakteri yang ada di dalam tanah, sehingga dia kalau tertimbun atau dibuang sembarangan ya, tidak dihancurkan, itu dia akan bertahan selama ratusan tahun di dalam tanah. Nah, sehingga dia dapat mencemari tanah dan air. Jadi oleh karena itu para ahli terus bergerak dan terus belajar ya, menemukan hal-hal yang baru yang bisa mempermudah kehidupan manusia sekaligus menanggulangi dampak dari penggunaan produk tersebut. Ya, jadi bagaimana produknya bisa bermanfaat, mempermudah, tetapi sekaligus tidak mencemari lingkungan. Brief history of chemistry. Did you know materials such as plastic, synthetic rubber, sulfuric acid, and medicines like our favorite antibiotic penicillin all originate from the chemical industry of early Muslims, who were chemistry revolutionaries? In fact, the word chemistry in Arabic is kimia, with al as the definite article. Thus, alchemia meaning the chemistry, or alchemy in Old English. Today, we will discuss who made early discoveries in chemistry, what they were, and how they are contributing towards our modern society today. The father of chemistry. Can you guess who he is? Yes, he is Jabir ibn Hayyan, or Jibber as known by the West, was son of a druggist. He lived from 722 AD to approximately 815 AD. He spent most of his time in Kufa in Iraq, and scientifically systemized chemistry. He devised and perfected many chemical processes like distillation, liquefaction, crystallization, sublimation, amalgamation, and filtration. Most of these processes are still used the same way today, his most famous being his distillation process. The glassware he used were also designed by him, most of which are still shaped the same way. He also built a precise scale, which weighed items 6,480 times smaller than a kilogram, or 2.2 pounds. Jabir ibn Hayyan was also aware of atoms and compounds and how they combine to form bonds. He also attempted to make paper that cannot burn and ink that can allow us to read in the dark. His fascinating works were included in the Great Book of Chemical Properties, the Weigh and Measures, the Chemical Combination, and the Dyes. The great work of his was all done in his laboratory in Kufa and was rediscovered during demolition of some houses in the area of Damascus Gate. Al-Razi's Book of Secrets. Muhammad ibn Zakaria al-Razi was known in the West by Razis, who lived in Iran from 864 to 925 AD. He is famous for writing books like The Book of Secrets and The Book of Secret of the Secrets.
He is most famous for the classification of natural and artificial substances, giving birth to the modern-day periodic table that we all know of. One of his most interesting research was on waterproofing fabrics and making hair dyes. He also designed, described, and used more than 20 laboratory instruments, many of which are still in use, such as crucible, cucurbit, or retort for distillation. Al-Kindi. Al-Kindi lived from 801 to 873 AD in Iraq. He is most famous for writing a book on the chemistry of perfumes. The book contained 107 recipes for different scents. Does this increase your love for chemistry? Do you have a great idea that can inspire you to write a chemistry book one day? Ya, sekarang kita lanjut ke klasifikasi materi ya. Tadi kita sudah bahas tentang definisi dari ilmu kimia dan materi itu sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana pengelompokan dari materi. Pertama, kita kelompokkan materi tersebut berdasarkan wujudnya. Nah, jadi materi berdasarkan wujudnya itu ada 3 ya. Ada 3 macam ya, yaitu materi yang berwujud gas, yang kedua adalah materi yang berwujud cair, dan yang ketiga adalah materi yang berwujud padat. Nah, kita sering ketemu tuh ya, gas, cair, dan padat. Nah, materi yang gas itu bagaimana dikelompokkan? Nah, yaitu semua materi yang memiliki volume dan mempunyai bentuk yang tetap. Jadi mempunyai volume dan mempunyai bentuk yang tetap. Nah, kemudian gas ini dia kalau dimasukkan dalam suatu wadah ya, dia akan selalu mengikuti bentuk dari wadahnya tersebut dan mengikuti volume dari wadahnya tersebut. Kemudian ciri khas dari gas ini adalah dia bisa dimampatkan. Ya. Jadi dimampatkan ini artinya adalah dipadatkan. Ya. Untuk analoginya misalnya gabus misalnya atau kapas. Nah, kapas itu kalau disebar ya mungkin ukurannya kapas segini, dari mulai segini. Ya. Kemudian kapas itu kan bisa dipadatkan ya sehingga sepadat-padatnya dari ukurannya mungkin setelapak tangan ini bisa menjadi sebesar kelereng ya karena dipadatkan. Nah, itu contoh yang padat ya. Kalau gas itu contohnya dimanfaatkan itu contohnya pada ban kendaraan ya, ban mobil ya contohnya. Nah, kalau gas yang tidak dimanfaatkan bagaimana? Bisa nggak kita pegang? Bisa nggak kita rasakan? Ya, dirasakan bisa, dipegang enggak ya. Sedangkan kalau sudah dimanfaatkan, kita lihat ban mobil bisa sekeras batu ya. Kalau diisi angin ya atau gas ya atau udara ya pada pemanfaatan tertentu ya, bisa sekeras batu, dia bisa menahan berat yang sangat berat ya, itu dimanfaatkan namanya. Nah, kemudian setelah dimanfaatkan dia juga dapat dikembangkan ya, sesuai dengan volume yang diinginkan ya. Jadi masanya bisa berbeda dari satu volume dengan volume yang lain ya. Jadi pada satu volume tertentu ya bisa saja volume dari gas itu sama tapi jumlahnya bisa berbeda ya, itu ciri khas dari gas ya. Kemudian kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah dinamakan dengan materi berwujud cair ya. Materi cair itu ada kemiripan dengan gas sifatnya. Dia memiliki volume tertentu ya, tetapi bentuknya tidak tetap. Kalau gas tadi dia tidak punya volume dan bentuk yang tetap. Sedangkan kalau zat cair itu mempunyai volume yang tertentu atau tetap sesuai dengan ukuran wadah dan bentuknya yang tidak tetap ya. Bentuknya tidak tetap ya, dia berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, itu zat cair.
bedanya dengan gas, zat cair itu tidak bisa dimampatkan. Ya, jadi karena volumenya tetap, ya, dia volumenya pada suatu wadah yang sama itu selalu sama pula. Ya, berbeda dengan gas, pada volume wadah yang sama itu dia bisa berbeda jumlahnya. Kalau cair enggak sama. Kemudian yang ketiga adalah materi yang berwujud padat. Yang ketiga ya, berwujud padat. Nah, yang berwujud padat ini dia selalu tetap volume dan bentuknya. Ya, contohnya besi ya. Besi yang berbentuk kubus misalnya, dia akan selalu tetap bentuknya kubus dan volumenya sama dengan volume bentuknya tadi. Nah, kalau dia dimasukkan dalam suatu wadah, dia tidak mengikuti bentuk wadah tersebut. Nah, kemudian zat padat tidak bisa dimampatkan. Ya, zat padat tidak bisa dimampatkan. Jadi kalau kita simpulkan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, materi gas tidak punya volume dan bentuk yang tetap, ya. Tidak punya volume dan bentuk yang tetap. Kemudian dapat dimampatkan. Kalau yang cair itu volumenya tetap, tapi bentuknya tidak. Dan dia tidak dapat dimampatkan. Kemudian kalau padat itu punya volume dan bentuk yang tetap. Ya, jadi volume dan bentuk tetap ya kalau padat. Dan tidak bisa dimampatkan. Kita lanjut ke klasifikasi materi ya, masih klasifikasi materi. Kali ini adalah klasifikasi materi berdasarkan komposisi penyusunnya. Nah, jadi berdasarkan komposisi penyusun, itu materi dibedakan atas zat dan campuran. Kemudian zat ini dipisahkan lagi ya, dibagi lagi ya menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan kalau campuran itu dipisahkan lagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran ya itu bisa berubah menjadi zat ya dengan dipisahkan melalui metode fisika. Sedangkan dalam zat ya itu senyawa bisa dipisahkan menjadi unsur dengan menggunakan pemisahan metode fisika. Baik, kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah zat. Ya. Zat itu disebut juga substance dalam bahasa Inggris ya. Nah, zat ini adalah materi yang punya susunan tertentu atau susunan yang tetap dan sifatnya tetap pula. Nah, zat ini bisa terdiri dari satu unsur saja. Itu kalau dia terdiri dari satu unsur ya, itu disebut dengan unsur. Sedangkan kalau zat terdiri dari lebih dari satu unsur disebut dengan senyawa. Nah, apa itu unsur dan senyawa? Nah, unsur ya atau bahasa Inggrisnya element itu adalah zat yang tidak dapat dipisahkan lagi ya menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, jadi dia berdiri sendiri ya kalau unsur ya. Ya, satu ya, terdiri dari satu jenis unsur. Ya. Nah, saat ini tercatat lebih dari 118 ya jenis unsur ya, 118 jenis unsur. Nah, dalam ilmu kimia ya, unsur dibuat menjadi dinyatakan ya menggunakan lambang, yaitu menggunakan huruf abjad. Contohnya aluminium. Nah, aluminium tahu ya, seperti sejenis logam ya. Itu dilambangkan dengan Al. A besar, L kecil. Atau yang sering kita hirup ya di sehari-hari, oksigen. Oksigen dilambangkan dengan huruf O. Atau karbon. Karbon dilambangkan dengan huruf C. Nah, contoh lain misalnya
kobalt, ya. Kobalt dilambangkan dengan C besar dan O kecil. Atau emas misalnya. Emas itu kalau secara kimia dilambangkan dengan AU. AU ya, AU. Ya. A besar, U kecil. Dan lain-lain. Nah, itu unsur. Kalau senyawa, ya, senyawa dalam bahasa Inggris dinamakan dengan compound. Nah, adalah zat yang tersusun dari atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia. Ya, ingat ya, terikat secara kimia. Nah, sifat dari unsur pembentuk senyawa itu akan hilang. Ya, misalnya unsur A sifatnya misalnya warnanya merah, misalnya ya. Unsur B sifatnya misalnya warnanya biru. Atau unsur A senyawanya berupa cair, unsur A misalnya berupa gas dan unsur B juga berupa gas misalnya. Setelah dia berikatan secara kimia, sifat gasnya itu akan berubah atau hilang sama sekali, ya. Bisa masih ada sedikit atau hilang sama sekali. Contohnya apa? Contohnya senyawa penyusun air. Air itu tersusun dari atom hidrogen dan atom oksigen, yaitu H2O, ya. H hidrogen itu unsurnya adalah unsur berbentuk gas, ya, kalau dia berdiri sendiri. Sedangkan oksigen juga unsurnya berbentuk gas juga. Tapi setelah mereka membentuk senyawa dengan menggunakan ikatan kimia, berubah menjadi air. Air bentuknya cair. Nah, contoh lain, karbon dioksida. Ya. Kalau dilambangkan CO2. Nah, karbon itu sejatinya bentuknya adalah padatan. Ya. Kalau dalam bisa dia berupa hampir ya senyawa lunak ya namanya, senyawa lunak di dalam tabel periodik. C cenderung padat, sedangkan O itu oksigen, yaitu gas. Setelah bergabung, karbon dioksida bentuknya tahu nggak? Ya, bentuk gas. Ya. Sifat dari karbon yang padatan lunak tadi menjadi hilang. Ya. Sekarang kita lanjut campuran. Ya, campuran itu apa? Adalah gabungan dua atau lebih zat. Ya, ingat ya, kalau senyawa tadi gabungan dua atau lebih unsur. Sedangkan senyawa itu termasuk kepada zat. Ya. Sedangkan campuran adalah gabungan dua atau lebih zat. Nah, jadi campuran itu bisa gabungan dua atau lebih unsur atau gabungan dua atau lebih senyawa. Ya, itu campuran. Di mana dalam menggabungkan penggabungannya ya, dua buah zat ini bergabung, dia tetap mempertahankan sifat masing-masing. Jadi sifatnya masih ada. Ya. Sifatnya masih ada. Itu perbedaan campuran dengan senyawa. Sifatnya masih ada, sifat penyusunnya. Nah, campuran ini dibagi dua macam ya, dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, di mana campuran homogen ini adalah campuran antara dua buah zat atau lebih yang tercampur merata. Ya, misalnya kalau kita campurkan dalam suatu wadah tertentu, nah itu kalau secara kasat mata kita tidak bisa membedakan mana zat A dan mana yang zat B setelah dia tercampur. Tidak bisa kita identifikasi lagi. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang tidak seragam. Atau pada saat dicampur, kita masih bisa lihat ya, ini zat A dan ini zat B. Nah, contohnya apa campuran homogen dan campuran heterogen ini?
Contohnya gula dilarutkan dalam air. Itu contoh campuran homogen. Kenapa kita bilang dia campuran homogen? Karena pada saat gula dilarutkan dalam air ya, kita larutkan sampai larut merata ya. Itu kita tidak bisa lihat gulanya. Yang kelihatan cuma air yang sudah dicampur gula. Gulanya kita tidak bisa lihat. Tetapi air dicampur gula masih ada sifat air, masih ada sifat gulanya. Kenapa? Coba kita minum air gula tersebut, apa yang kita rasakan? Wah, bisa diminum, berarti sifat air, masih zat cair. Rasanya manis, berarti sifat gula. Berarti bisa kita simpulkan bahwa itu adalah campuran, bukan senyawa. Sedangkan campuran heterogen itu adalah campuran yang tidak seragam. Contohnya, kita campurkan minyak dengan air. Mau kita aduk seperti apapun, nah kita masih bisa lihat mana yang minyak, mana yang air. Nah, sekarang kita bicara tentang pemisahan materi. Jadi tadi kita sudah singgung sedikit bahwa campuran menjadi zat dipisahkan dengan pemisahan fisika. Sedangkan senyawa menjadi unsur bisa dipisahkan menjadi dengan cara pemisahan kimia. Nah, contoh pemisahan fisika, misalnya pada saat memisahkan garam dari air laut, misalnya. Itu nama metode fisikanya adalah destilasi. Ya, destilasi adalah pemisahan ya dua zat ya, sebuah campuran menjadi dua zat atau lebih menggunakan perbedaan titik didih. Ya, pada titik didih tertentu ya, yang terekstraksi adalah zat yang mempunyai titik didih tersebut. Ya. Jadi pada pemisahan menggunakan destilasi itu kita pisahkan kita panaskan dulu pada suhu tertentu sesuai dengan zat yang kita harapkan tadi. Berarti kita harus tahu dulu titik didih dari zat tersebut. Nah, itu adalah destilasi, salah satu cara fisika. Nah, contoh lain misalnya memisahkan biji besi dari pasir. Caranya gimana? Cara paling mudah menggunakan magnet. Kalau pasir dia tidak bisa menempel pada magnet, sedangkan biji besi bisa. Berarti dengan mendekatkan magnet ke pasir yang tercampur dengan biji besi, maka kita bisa memisahkan biji besi dari pasir. Yang selanjutnya, pemisahan dengan metode kimia. Ya. Misalnya memisahkan karbon dioksida dari air misalnya. Nah, itu dengan cara mereaksikan air dengan asam sulfat, kemudian dibakar. Nah, ya. Sehingga karbon dioksida akan terbakar, yang tinggal adalah air. Nah, maka bisa dipisahkan ya itu ya. Memisahkan karbon dioksida dengan air. Nah, kemudian yang ketiga itu ada disebut dengan metode fisika kimia. Contohnya itu pada pemisahan atau pengolahan minyak bumi. Ya. Itu pemisahan minyak bumi itu berdasarkan berat jenis ya. Berdasarkan berat jenis. Ya, pada berat jenis tertentu ya dia akan menjadi misalnya LPG. Kemudian diturunkan fraksinya lagi misalnya menjadi aftur ya, minyak dari pesawat ya, bahan bakar pesawat, atau menjadi pertamax ya, pertalit ya, menjadi bensin ya, premium ya, menjadi minyak tanah, menjadi aspal ya. Jadi produk yang
paling produk yang residu dari minyak bumi itu adalah paling rendah aspal. Yang paling murni ya dari ekstraksi minyak bumi itu adalah LPG ya. Jadi LPG itu dari minyak bumi, bukan dari gas alam. Nah, kita lanjut membahas sifat dari materi. Nah, sifat materi itu dibagi dua macam klasifikasi yang besar. Yang pertama adalah sifat materi berdasarkan ukurannya, ya, berdasarkan terukur atau tidak terukurnya. Yang kedua adalah sifat materi berdasarkan perubahannya. Yang pertama, sifat materi berdasarkan ukurannya. Nah, itu dibagi dua menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung kepada seberapa banyak benda yang diukur. Jadi berdasarkan jumlah dari benda yang diukur tersebut. Yang kedua adalah sifat intensif, yaitu sifat materi yang tidak tergantung kepada jumlah materi yang terukur tersebut. Ya, misalnya suhu, massa jenis, titik didih, dan titik leleh. Misalnya seperti ini, air, ya, kalau dipanaskan ya, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, apakah berbeda titik didih air yang 1 liter dengan yang setengah liter? Ya tetap sama ya, tetap sama. Itu karena walaupun air 1 liter dan air setengah liter, itu titik didihnya tetap 100 derajat Celcius. Sedangkan sifat ekstensif tadi ya, itu selalu bergantung kepada banyaknya materi atau benda yang diukur. Berarti kalau misalnya berat, makin banyak materi tersebut maka dia akan makin berat. Makin sedikit maka akan makin ringan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah sifat materi berdasarkan perubahannya. Itu dibagi atas dua juga, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia adalah sifat yang muncul pada saat ya materi itu mengalami perubahan komposisi yang terkait dengan perubahan kimia yang dialami. Contoh ya, besi berkarat. Ya, besi berkarat itu dari besi Fe, kalau sudah berkarat dia menjadi FeO3. Jadi sifat yang muncul pada saat terjadi perubahan komposisi atau perubahan kimia. Nah, kalau kita lihat besi misalnya warnanya seperti perak ya, misalnya seperti itu. Nah, tapi setelah dia berkarat warnanya akan berubah menjadi kuning misalnya. Ya, dan dia rapuh. Kalau besi yang belum berkarat dia kuat. Kalau sudah berkarat dia menjadi rapuh. Nah, jadi sifatnya muncul pada saat terjadi perubahan kimia. Yang kedua adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat-sifat materi yang bisa diukur tanpa perlu terjadi perubahan komposisi. Jadi benda atau materi tersebut bisa kita identifikasi tanpa harus berubah terlebih dahulu ya, seperti itu. Ya, contohnya besi padat, misalnya besi ya padat. Kemudian lagi sifat fisika misalnya air bentuknya cair, rasanya tawar.
warnanya bening, gitu ya. Jadi yang termasuk sifat fisika adalah warna, ya, titik leleh, titik didih, massa jenis, ya, kapasitas panas. Itu termasuk kepada sifat fisika. Terakhir, kita bahas tentang perubahan materi. Perubahan materi ini hanya ada dua macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi tanpa diikuti perubahan komposisi. Perubahan fisika tidak terjadi perubahan struktur molekul. Misalnya, yang termasuk perubahan fisika adalah air yang mendidih. Nah, air kalau mendidih akan berubah menjadi dari cair menjadi gas. Tetapi yang setelah menjadi gas itu dinamakan uap air. Tetapi uap air tersebut tetaplah molekulnya H2O. Ya, walaupun bentuknya berubah menjadi gas. Contoh yang kedua adalah melarutkan gula dalam air. Gulanya berubah dari padat menjadi cair, ya, pada saat larut di dalam air. Tetapi dia tetaplah molekul gula. Dibuktikan dengan rasanya yang manis misalnya. Nah, yang kedua adalah perubahan kimia. Ya, perubahan kimia ini adalah perubahan yang terjadi, ya, dan membentuk zat kimia yang baru. Ya, perubahan materi yang terjadi membentuk zat kimia yang baru. Nah, perubahan ini terjadi pemutusan dan ikatan yang baru antar atom. Jadi terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan molekul. Kemudian pada perubahan kimia juga terjadi perubahan struktur molekul. Contoh dari perubahan kimia itu adalah besi yang berkarat. Baik, itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.